Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami mengerti, terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman di dalam mezbah keluarga pada hari ini. Saudara, tema kita pada hari ini yaitu masih adakah rasa rindumu pada Allah? Dan saya akan mendasari perenungan kita dari Mazmur 84 dan saya akan membacakan bagian ayat kedua sampai ayat yang ke-7 saja untuk kita, saudara. Mohon maaf, sampai ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudara, kenapa seseorang bisa merindukan orang lain? Kenapa seseorang yang punya kekasih bisa merindukan kekasihnya? Kenapa seorang suami merindukan istrinya, sebaliknya istri rindu kepada suaminya? Mengapa orang tua rindu kepada anak-anaknya, anak rindu kepada orang tuanya? Setelah saya renungkan, saudara, saya mendapatkan bahwa cinta yang mendasari rasa rindu itu. Tidak mungkin kita merindukan orang yang kita benci, tidak mungkin kita merindukan orang yang tidak penting bagi kita. Pasti kita merindukan orang yang kita cintai. Pasti kita merindukan orang yang sangat bernilai dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita mengaplikasikan kata rindu pada kediaman Allah, maka yang patut kita sadari bahwa jika Tuhan dan kehadirannya itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita, maka pasti kita akan merindukan Dia sepanjang hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan pasti akan selalu merindukan hadirat-Nya. Saudara, malah sebaliknya begini. Ketika saya dan saudara tidak lagi rindu, tidak lagi haus pada hadirat Allah, kita tidak lagi ingin berelasi dengan Allah, yang patut ditanyakan, masihkah kita cinta sama Tuhan? Masihkah ada rasa rindu itu? Atau mungkin kita sudah mulai bosan kepada Allah? Mazmur 84 adalah gambaran tentang kehidupan pemazmur yang sangat mendalam untuk mengalami hadirat Allah. Dia rindu sekali, saudara, kepada Allah. Pemazmur mengatakan betapa senangnya jika ia berdiam di rumah Tuhan. Hatinya begitu merindukan pelataran-pelataran di rumah Tuhan. Bahkan pemazmur tadi, kalau di dalam bacaan kita dikatakan dia mengingat ada burung pipit dan burung layang-layang. Mereka beruntung tinggal di dalam rumah Tuhan. Ia membayangkan betapa indah dan menakjubkan sekali, saudara, perjalanan para peziarah ke rumah Tuhan di Yerusalem. Kerinduan itu bukan hanya sekedar ingin bermalam, tetapi kerinduan pemazmur kepada kediaman Allah membawa dia pada keinginan ingin tinggal di situ. Seperti burung pipit dan burung layang-layang bangun sarang di dalam rumah Tuhan. Dia ingin mengatakan bahwa dirinya ingin selalu dekat kepada Allah. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa pemazmur sangat rindu kepada kediaman Allah? Mengapa ia begitu haus dan lapar akan Allah?
Saudara-saudara, ini karena di dalam kerinduannya akan hadirat Allah itu, ia akan mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani yang hanya dia dapatkan bersama dengan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang memiliki hati yang rindu pada kediaman Allah, ada 3 hal yang akan dia alami dalam dirinya. Yang pertama Saudara, orang yang rindu pada kediaman Allah akan mengalami yang namanya keintiman dengan Allah. Semakin kita rindu kepada seseorang, semakin kita ingin bertemu dengan orang itu, bukan? Kita ingin ngobrol, kita ingin menatap matanya, kita ingin bicara banyak hal, kita ingin bersenda gurau kepadanya, kita ingin menghabiskan waktu-waktu kita kepada orang yang kita rindukan. Berawal dari kerinduan itu muncullah relasi, keintiman, kedekatan. Dan keintiman itu membawa kita semakin mengenal siapa Allah dan apa isi hatinya. Saudara-saudara, merindukan Tuhan itu adalah sebuah kenormalan bagi orang-orang yang hidup. Orang yang mengatakan, aku adalah umat percaya. Harusnya kita orang percaya itu adalah orang yang rindu pada kediaman Allah. Kita selalu merindukan Allah. Normalnya orang yang mengaku cinta kepada Tuhan pasti rindu kepada Tuhan. Pasti ia selalu ingin berada dekat dengan Allah. Setiap anak-anak pasti rindu dengan bapaknya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan mengatakan aku cinta sama Tuhan, tapi aku gak punya hati rindu kepada Tuhan. Jangan bilang cinta kalau kita gak pernah punya hasrat untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Jangan bilang cinta kalau kita tidak pernah punya waktu berdoa, menyembah Dia dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita mungkin katakan aku cinta, tapi aku gak pernah punya waktu untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi Dia. Cinta itu selalu diwujudkan dengan rasa ingin lagi membangun keintiman dengan Allah. Sudah dalam buku Spiritual Check Up yang ditulis oleh Donald Whitney, dia mengungkapkan 10 pertanyaan untuk mengevaluasi kesehatan rohani kita. Dan pertanyaan pertama yang dia ajukan adalah, apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah Anda haus akan Tuhan? Saudara, dalam buku itu dikatakan bahwa rasa haus akan Tuhan membawa kita pada pemahaman bahwa hanya Allah yang mampu memberi kepuasan kepada kita. Jiwa kita kosong dan kering tanpa hadirat Allah. Ketika kita sudah mengecapnya, kita ingin lebih dan lebih lagi untuk mengenal siapa Dia. Seperti yang dikatakan oleh Paulus misalnya di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, kerinduan yang semakin besar itu membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Allah. Disitulah engkau dan saya akan mengalami keintiman ketika kita makin rindu dan makin ingin mengenal Allah kita. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pelayanan, ketika kita tidak lagi memiliki hasrat, kita tidak lagi punya rasa haus, rasa lapar akan Allah, tidak punya keintiman dengan Allah, semua yang kita lakukan itu akan menjadi kehilangan maknanya. Kita akan hidup dalam rutinitas dan tidak ada lagi gairahnya untuk mengerjakannya. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah Anda haus akan Tuhan? Saudara-saudara, yang kedua, ketika kita memiliki hati yang rindu akan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Pemazmur membayangkan, saudara, betapa indahnya perjalanan para peziarah ke rumah Tuhan, yaitu di Yerusalem. Di masa itu, saudara, rumah Tuhan yang dituju oleh bangsa Israel itu adalah Bait Allah di Yerusalem. Bagi kita sekarang, rumah Tuhan yang kita tuju adalah Yerusalem surgawi, saudara ya. Posisi Yerusalem pada waktu itu terletak di atas bukit. Artinya orang-orang pada zaman itu berziarah itu berarti mendaki ke bukit. Tetapi yang menarik, saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion.
Menarik sekali bukan? Orang seharusnya ketika makin lama makin mendaki sebuah perbukitan, makin lemah, makin lelah. Tetapi di sini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Biasanya kita berjalan energi kita semakin habis, apalagi kalau mendaki. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki hati yang rindu kepada Allah di dalam peziarahannya, ia malah mendapat kekuatan dari Allah. Semakin lama, semakin bertambah kekuatannya. Saudara-saudara, kekuatan dari Allah ini membuat pemazmur menjadi sanggup menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan ini. Makanya tadi di ayat yang ke-6 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Atau bisa dikatakan ketika kita melewati lembah air mata, tetapi mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Makanya dikatakan di situ, saudara, semakin lama berjalan makin lama mereka makin kuat. Orang-orang yang hidupnya takut akan Allah, orang-orang yang rindu pada kediaman Allah, tidak serta-merta saudara jalan hidupnya akan baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tetapi saudara, yang harus kita pahami bahwa dalam peziarahan kita di dunia ini menuju Yerusalem surgawi itu, ada banyak masalah, ada banyak yang tidak lancar, ada banyak kendala dan tantangannya. Kita tidak bisa menghindari realitas kesulitan hidup itu. Musa di padang gurun misalnya, Yusuf di penjara, Daniel di gua singa, Ayub menderita, Paulus ditangkap dan dipenjara. Dan puncaknya kita bisa melihat Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan dan dia mati. Saudara-saudara, tetapi mereka bisa melewati lembah Baka itu, kesulitan itu, dan menjadi kuat melewati semua itu karena mereka taat dan bersandar kepada Allah. Saudara, demikian halnya dengan kita semua dalam perjalanan beriman kita sebagai murid-murid Kristus. Kita tidak luput dengan yang namanya kesulitan dan masalah kehidupan. Namun saudara-saudara, percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh bersandar pada Allah, rindu pada kediaman Allah, engkau menggantungkan hidupmu pada Allah, lembah air mata akan menjadi mata air. Engkau diberi kekuatan, makin lama makin kuat menjalani semua persoalan itu. Oleh karena itu, sudah tetaplah engkau memiliki hati yang haus, rindu pada kediaman Allah. Jangan sampai hati itu tidak lagi ada di dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudari, yang ketiga, ketika kita memiliki hati yang rindu pada kediaman Allah, kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan bersama dengan Allah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Apa itu pelataran, saudara-saudara? Pelataran adalah istilah bagi bangsa Israel sejak dari Eksodus yang pada kemah suci, yakni dikaitkan pada kemah suci dan bait Allah. Kita tahu saudara, bait Allah itu terbagi atas 3 ruangan. Ada pelataran, siapa saja bisa masuk. Ada ruang kudus, lalu ada ruang maha kudus. Ya. Lalu dia melanjutkan begini, lebih baik berdiri di ambang pintu. Jadi gak harus masuk ke dalam, tidak masuk terlalu dalam, bagian luarnya saja itu sudah amat cukup bagiku. Ya, tidak ada yang seindah tempat pelataran rumah Tuhan. Di situ aku mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimanapun banyaknya uang, harta kita, tidak ada satupun yang memberi kebahagiaan yang kekal selain Allah itu sendiri. Saudara-saudara, dunia ini bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, tetapi tentu semu adanya. Namun ketika kita bersandar pada Allah, Ia akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang kekal itu. Saudara-saudara, uang, harta, tak ada satupun yang memberi kepuasan kepada kita.
Selain Allah, hanya Allah yang bisa memberikan kepuasan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang ataupun harta. Tetapi jangan sampai kita melupakan hal yang paling utama, yaitu Allah sendiri, sumber segala-galanya. Oleh karena itu saudara, karena Tuhan, Allah kita adalah sumber segala-galanya, maka seharusnya kita selalu merindukan Dia dalam hidup kita. Maka ada baik sekali doksologi di dalam bagian akhir Mazmur 84 itu. Di ayat yang ke-13, doksologinya berkata, "Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Saudara, biarlah dalam perjalanan beriman kita di dunia ini, hati kita selalu rindu pada kediaman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk terus memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Memiliki relasi yang intim dengan Engkau. Merindukan Engkau melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Berilah kepada kami hati yang terus bergairah, mencari dan mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.